Oke, untuk contoh soalnya, kita lihat dari soal yang pertama dulu ya. Jadi contoh yang pertama, di sini semua Z adalah R, tidak ada R yang merupakan E, beberapa Z adalah K. Nah, ini teman-teman mungkin bingung gitu ya. Bingung dalam artian biasanya sih dua premis gitu ya. Tapi ini gimana kalau tiga premis? Nah, ini letak keunggulan dari metode yang sebelumnya kita bahas gitu. Karena kalau misalkan kita nggak menggunakan metode sebelumnya, artinya apa? Kita harus mencari suatu simpulan dari dua premis pertama, lalu simpulan itu akan kita anggap sebagai simpulan sementara, dan simpulan sementara itu akan kita gabungkan dengan premis yang belum digunakan, sehingga kita akan mendapatkan suatu simpulan yang utuh gitu ya. Jadi agak bertahap gitu ya. Jadi premis ya, istilahnya kayak kita ambil premis satu dan premis dua dapat simpulan, jadinya simpulan sementara. Lalu simpulan sementara itu kita gabungkan lagi dengan premis ketiga, kita dapetin simpulan yang utuh. Nah, metode trend diagrams ini itu powerful banget untuk soal-soal kayak gini. Contohnya ya, kita lihat ya gimana cara ngejawab ya. Kita tulisin dulu bentuk notasinya ya teman-teman. Semua Z adalah R, kita tulisin kayak gini ya. Jadi jika Z maka R. Lalu tidak ada R yang merupakan E, itu kita tulisin kayak gini ya. Ini jadi double not hubungannya. Lalu yang terakhir beberapa Z adalah K, kita tulisin kayak gini ya. Lalu apa? Ambil aja nih semuanya kayak gini ya. Ketiga-tiganya kita ambil. Lalu coba teman-teman bayangkan aja ketiga-tiga ini itu merupakan pieces gitu ya, pieces sebuah puzzle. Yang puzzle ini bisa kita utak-atik, bisa kita sambung-sambungkan gitu ya. Jadi kalau kita anggap ketiga hal ini adalah puzzle, nah ini kelihatan R dan R ini bisa digabungin nih teman-teman. Benar ya? Jadi bisa kayak gini ya, R dan R-nya. Lalu apa? Z dan Z ini bisa digabung juga, tapi kan ini masih K ya. Berarti teman-teman ingat lagi tadi ekivalensinya gimana? Beberapa Z adalah K sama aja dengan beberapa K adalah Z. Jadi K dan Z ini sebenarnya bisa aja kita tukerin kayak gini ya. Sehingga kita akan dapatkan, nah gini ya, jadi beberapa K adalah Z. Lalu apa? Z-nya bisa kita satukan lagi. Nah, teman-teman ingat lagi aturan pertama, aturan kedua ya, aturan pertama dan aturan kedua deh, benar ya. Aturan pertama bilang apa? Letak dari hubungan beberapa itu selalu berada di awal, lalu hubungan pada simpulan adalah beberapa jika di rantai ada beberapa. Nah, berarti kita akan mulai dari titik K, kayak gini ya, K, masuk hubungannya beberapa, lalu ke Z, dari Z ini dia akan menuju R, lalu dari R dia akan menuju E. Ini karena dia berlakunya bisa ke kiri, bisa ke kanan di sini ya. Jadi maka dari K ke Z, ke R, lalu ke E. Nah, benar ya, berarti ada simpulannya ada. Karena apa? Ada jalur khusus dari titik start ke titik akhirnya. Gitu ya. Berarti apa? Hubungannya adalah beberapa K adalah bukan E ya, teman-teman. Karena gini ya, tadi ingat lagi nih di sini ya. Double knot itu adalah tembok, tapi kalau dia berada di ujung jalur, maka term ujung menjadi negasinya. Maka ini E itu menjadi negasinya. Beberapa K adalah bukan E, gitu ya. Itu untuk contoh pertama. Kita coba untuk contoh kedua ya, teman-teman. Contoh kedua ini dua premis aja. Kalau dua premis harusnya sih lebih simple gitu ya. Tapi sama aja sih simpelannya. Karena kita menggunakan notasi-notasinya ya. Jadi tidak ada S yang merupakan M, kita notasikan aja sebagai S, itu garis panah kiri kanan gitu ya, M. Lalu semua M adalah P kayak gini. Nah, sama kayak tadi kita anggap aja ini kayak puzzle gitu ya. Lalu M dan M-nya ya udah kita bisa langsung gitu ya, satuin aja. Terus gimana? Kalau kita perhatiin nih, teman-teman, ini nggak ada jalur khusus, benar ya? Dia akan menyalahi aturan keempat. Karena apa? Kita mau mulai dari P itu nggak boleh. Ya ini kan arah panahnya ke kanan gitu. Mau mulai dari P ke M itu nggak bisa. Mau mulai dari S itu menyalahi aturan pertama ya. Aturan pertama bilang apa? Double knot itu hanya bisa di akhir rantai, nggak boleh di awal gitu ya teman-teman. Berarti apa? Kita bisa kayak giniin aja ya teman-teman. Si panah ini kita lawan arahnya ya. Jadi tadi dari kiri ke kanan, kita lawan dari kanan ke kiri. Tapi ketika kita lawan arahnya, maka sesuai dengan aturan ketiga bilangnya apa? Ketika berlawanan arah, maka hubungannya berubah menjadi beberapa. Jadi sini jadinya beberapa kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini udah mulainya dari P masuk ke M, dari M ke S gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan hubungannya apa? Beberapa yang bukan S itu adalah P, atau beberapa P bukan S. Gitu ya, teman-teman. Jadi hubungannya beberapa P bukan S.
gitu ya. Untuk contoh yang ketiga, kita coba cek contoh dari rantai yang nggak punya simpulan nih teman-teman. Jadi contohnya kayak gini nih teman-teman. Tadi aku udah bilang ya bahwa si beberapa atau hubungan sum, hubungan beberapa ini merupakan stasiun pertama kita analogiin tadi. Berarti gimana nih kita mau bilang kalau dibilang ini stasiun pertama, ini juga stasiun pertama dong. Berarti dia dimulai dari mana? Dari A atau dari negasi C? Nggak tahu ya. Sehingga apa? Dia menyalahi aturan keempat. Nggak ada suatu jalur yang dari titik awal atau dari titik start sampai titik akhirnya gitu ya. Jadi ini contoh yang nggak punya simpulan. Lalu contohnya juga bisa kayak gini nih teman-teman. Jadi di ini kalau kita bilang dari A ke B, terus ini dari negasi C ke B. Berarti gimana? Kan nggak bisa ya dari A ke B terus B ke negasi C. Ya nggak boleh kan, arah panahnya kan kayak gini gitu. Jadi nggak ada suatu jalur khusus dari titik start sampai titik akhirnya gitu. Nah ini juga sama ya, ini juga nggak punya nggak punya simpulan. Kita mau bilang dari sini titik startnya ya, titik stasiun awalnya, berarti dari R masuk ke P ke ya nggak bisa gitu ya. Kalau kita paksakan P ke S berlawanan arah, entar jadinya kayak contoh pertama ini ya. Intinya nggak ada simpulan. Ini juga sama nih. Ketika kita mau maksain ya dari misalkan nih dari negasi C masuknya ke B, lalu B kita lawanin arah ke A, jadinya kayak gini ya. Ini akan berubah gini ya. Ini sama aja ya sebenarnya. Contoh 2, contoh 3 ini perbedaan cuman di sini nih, ini ngelawan arah gitu. Jadinya beberapa. Gitu. Ini jadi juga contoh yang nggak punya simpulan. Atau contohnya bisa juga kayak gini nih teman-teman. Ini juga sama. Kita mau mulai dari S masuknya ke Q, lalu dari Q masuknya ke P, lalu dari P masuknya ke R. Gitu ya. Tapi kan tadi beberapa ini harus merupakan stasiun pertama. Jadi dia di awal banget nih gitu ya. Harusnya dia dimulai oleh dia. Tapi kok dimulai dari S gitu ya, nggak bisa. Kita mau mulai dari R nggak bisa juga. Ketika kita mau mulai dari R, di sini kita akan nabrak nih arah panahnya. Akhirnya apa? Ntar ini Q dan S itu hubungannya jadi beberapa. Nah kalau Q dan S hubungannya jadi beberapa, udah ada 2 stasiun awal dong kalau gitu ya. Jadi bisa jadi di sini, ini kalau misalkan ini jadi beberapa ya, artinya di sini jadi stasiun awal, ini jadi stasiun awal. Nah itu juga sama, dia akan menyalahi aturan 4, artinya nggak ada jalur khusus yang dari titik start sampai titik akhirnya. Gitu ya. Oke, lalu kayak gini juga sama, ini juga ya. Ini jelas dia menyalahi aturan pertama karena apa? Double knot itu nggak boleh menjadi titik start ya. Jadi kalau ini ya nggak tahu mana awalnya, mana akhirnya gitu ya. Kalau ini bahkan kita nggak tahu mau mulai dari mana. Kalau ini kita bisa mulai dari A, bisa mulai dari negasi C. Kalau ini ya nggak tahu bahkan mau mulainya dari mana gitu ya. Oke, ini untuk contoh-contohnya ya, contoh-contoh sederhananya. Semoga aman ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh dari bentuk yang lebih kompleks gitu ya. Sebenarnya bukan kompleks tapi kayak contoh nyatanya lah gitu ya. Nah di sini ada sebuah bacaan, teman-teman bisa pause aja, dicoba untuk latihan dulu boleh gitu ya. Kalau udah silahkan dilanjutkan lagi. Oke, yang tadi itu kita bisa tuliskan ya. Bisa tuliskan kayak gini bentuknya. Kita tulisin seperti ini bentuk per premisnya gitu ya. Jadi ada semua novel fiksi ilmiah diletakkan di rak dan segala macam gitu ya. Nah, ini teman-teman kita bisa buat ya bentuk notasinya dari premis pertama dulu nih. Semua novel fiksi ilmiah diletakkan di rak. Artinya kita bisa tulisin kayak gini ya. Jika buku fiksi maka buku di rak kayak gitu. Lalu yang premis kedua, jika buku di rak, maka sampul plastik, gitu ya. Benar ya. Lalu kalau gini beberapa ya, jadi novel fiksi ilmiah dan buku terlaris itu hubungannya beberapa. Nah, teman-teman sama kayak tadi ya, kita bisa kayak main puzzle aja, ya. Berarti apa? Buku di rak dan buku di rak ini bisa kita satuin ya, bisa kita masukin kayak gini, sep, ya. Terus apa? Buku terlaris belum bisa ya. Buku terlaris dengan buku fiksi kan nggak sama gitu ya. Berarti buku fiksi yang harus dimasukin ke sini ya. Artinya apa? Kita tuker aja posisinya ya. Jadi beberapa buku terlaris sama adalah beberapa buku fiksi, atau ya sama aja beberapa buku fiksi adalah buku terlaris gitu ya. Terus sudah kita bisa gabungin lagi nih dengan ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan simpulannya adalah beberapa buku terlaris adalah buku bersampul plastik. Yaitu jawabannya adalah yang
B ya, atau ya kata-kata di sini adalah sebagian ya, sebagian buku yang dibungkus sampul plastik adalah buku terlaris tahun ini gitu ya. Untuk contoh yang kedua ya, di sini semua anggota riset harus menguasai statistik. Sebagian orang yang tidak menguasai statistik merupakan penulis jurnal ilmiah. Kita bisa misalkan aja kayak gini ya. Jadi anggota riset ya, semua anggota riset maka jago statistik. Kalau dia nggak jago statistik ya, beberapa yang nggak jago statistik itu penulis jurnal ya. Sama lagi kayak tadi ya, kita bikinnya apa? Dia kayak puzzle ya, kita anggap aja kayak puzzle. Ini kan negasi dari jago statistik. Ini jago statistik nih. Berarti apa? Kita harus dapetin hubungan agar kita bisa gabungin ya kedua premis ini. Berarti ini harusnya jadi tidak jago statistik. Tidak jago statistik berarti merupakan bentuk apa ya? Bentuk kontrapositifnya ya teman-teman ya. Kalau yang bagian ini, premis yang ini kita kontrapositifkan, kita akan dapatkan kayak gini ya, negasi dari jago statistik, maka negasi dari anggota riset. Nah, dari sini nih bisa nih ya, kita ubah ya, kita ubah aja ya posisinya nih. Kita ubah posisinya nih jago statistik dengan penulis jurnal gitu ya. Terus apa? Kita bisa pindah ya posisinya kayak gini sehingga kita akan dapatkan ya kayak gini ya. Kita ulang dikit. Nah, ini jago statistiknya kita pindahin ke kanan, ini jago statistiknya ada di sebelah kiri, berarti apa? Kita bisa, nah gini ya, kita gabungin. Sehingga kita akan dapatkan hubungannya adalah beberapa penulis jurnal ya, itu merupakan bukan anggota riset. Gitu ya. Jadi, atau simpulannya apa? Sebagian penulis jurnal ilmiah bukan anggota tim riset. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga dengan metode ini bisa membantu teman-teman menjawab soal-soal silogisme kategoris ya.